Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Efeknya sekarang. Yang pertama efeknya adalah matinya makna. Ketika makna itu mati, yang terjadi apa? Chaos, ketidakpastian, kekacauan, instabilitas. Orang sekarang bingung, mau ngomong ini nanti dianggap itu. Mau ngomong itu nanti disalahpahami. Kamu serba salah. Mau kritis nanti dianggap sok. Mau diam saja nanti dianggap tidak peduli. Sudah sekarang, karena simbolnya sekarang free, sesuka orang memaknai, tidak ada kesetiaan pada kebenaran, akhirnya yang terjadi chaos. Benar dan salah tidak bisa dideteksi, tidak stabil. Itu yang sering jadi masalah. Orang jadi hati-hati tiap kali ngomong, khawatir keliru. Kenapa? Karena arah, tujuan, fungsi, makna komunikasi bisa berubah-ubah. Yang hari ini benar, besok bisa jadi salah. Atau benar di mataku, di matanya dia bisa jadi salah. Karena dia mengkonotasikannya, mengasosiasikannya secara berbeda. Nah itu lama-lama orang tidak percaya lagi dengan adanya makna yang pasti. Terus efeknya yang kedua, komunikasi jadinya tidak dalam. Komunikasi itu masif luar biasa, cepat luar biasa, tapi dangkal. Dangkal itu kayak kamu tiap hari dapat postingan WA apa, share itu. Tolong klik dan share. Bagikanlah tulisan ini kalau Anda peduli. Sehingga kadang-kadang kamu baca juga tidak, paham juga tidak, tapi kamu share. Kadang-kadang kamu tidak ngerti apa kok. Barang siapa yang peduli, yang beriman pada Allah, harusnya nge-share tulisan ini. Dan kamu takut dianggap tidak beriman, terus mbok share begitu saja. Padahal kamu tidak jelas benar pesannya apa, konteks pesan itu seperti apa, siapa saja orang yang butuh ini dan tidak butuh ini. Dan itu kan kita jarang mempertimbangkan ini. Yang penting kita ngomong saja. Ya kayak tadi loh, kita posting makanan enak, posting itu harus diukur benar. Kalau secara dalam kan dipikir, ini tak posting di grup apa. Oh ini grupnya teman-teman sak kelasku ya, teman-teman sak kelasku ini hari Kamis biasanya semuanya puasa. Jadi kalau tak posting ini nanti ngiming-ngimingi, mending tidak usah. Itu contohnya berpikir dalam. Tapi hari ini kan enggak. Orang asal komunikasi dengan mengekspresikan, dengan memposting kamu merasa eksis. Akhirnya tidak dalam kayak tadi, asal ngomong saja. Yang penting komentar. Jadi makna jadi mati, komunikasi jadi dangkal. Terus efek yang kedua, obesitas, kegemukan, excrescence. Jangan salah, problem besar kita hari ini bukan kurang informasi, tapi kelebihan informasi. Kita kebanyakan informasi, komunikasi, tontonan, berita, kebanyakan data, dan kita tidak cerdas untuk milah mana penting, mana kita butuhkan, mana berguna. Jangan salah, merusak. Saya sering bilang, diri kita adalah apa yang kita masukkan di kepala. Tapi kalau kita tidak selektif dengan yang kita masukkan, apa saja kita masukkan, yang rusak diri kita sendiri. Ini namanya kegemukan informasi. Hari ini orang ngerti, oh artis itu celana dalamnya merek apa, anunya apa, ngerti kabeh. Hari ini kita ngerti itu, enggak. Padahal gunanya apa? Kamu ngerti loh. Artis itu sekarang selingkuhannya ini kemarin baru keluar negeri, kemudian itu kita ngerti. Padahal kayak gitu gunanya apa? Dan banyak informasi-informasi yang ruwet di kepala kita.
ngumpul di kepala yang tidak ada gunanya, dan itu pada akhirnya ngerusak. Daripada kamu nginget-nginget ukuran celananya artis, mbak yo kamu ganti memori itu dengan ngaji-ngaji filsafat atau apa ngono. Ya ini simulakranya di situ. Jadi efeknya hati-hati dengan kegemukan informasi. Akhirnya kadang-kadang coba kamu lihat, orang tidak pernah ngaji tapi ngomongnya fikih kelas tinggi. Kenapa? Dia punya data itu. Dari mana? Dari medsos, dari internet. Sehingga dia tidak ngerti porsi dan proporsi yang dia omongkan. Akhirnya orang jadi gegeran gara-gara itu. Nah, itu namanya kegemukan informasi. Jadi bahaya juga. Kamu harus bisa milih. Oh, yang kayak gini saya tidak suka. Kayak gitu saya suka. Kalau ini penting buatku, kalau ini tidak penting. Kamu harus punya filter ini. Kalau tidak punya, kepalamu akan meledak. Meledak dalam tanda petik. Kamu akan kebingungan sendiri. Mungkin kamu galau, marah, sumpek, stres tentang hal-hal yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan hidupmu. Kenapa? Karena ada informasi masuk yang tidak ada gunanya. Seberapa persen pengaruhnya kalau calon presiden ini milih wakil ini atau milih wakil itu untuk hidupmu? Tapi kan kamu ikut galau akhir-akhir ini, melu deg-degan, melu mikir sopo ya sing dipilih. Kalau ini nanti yang rusak ini, kalau itu kamu ikut mikir itu ngapain? Yo, kalau kamu diundang TV mikir itu ndak apa-apa. Wong kamu cuma dapat gegeran itu. Ini ekresen, efek kegemukan informasi yang ndak penting-penting kamu ngerti, kamu tahu dan tidak dalam. Akhirnya apa? Ini merusak hidupmu, merusak hidup banyak orang. Yang ketiga, kecabulan, obscenity. Kecabulan itu kadang-kadang pakai transparansi. Apa saja kamu perlihatkan dan miliknya orang apa saja bisa kamu lihat. Ruang privat habis. Orang ngerti detik ini kamu ada di mana, sedang ngapain, pakai baju apa. Bahkan tidak cuma detik ini, detik per detik hidupmu orang tahu. Wong kamu sendiri yang pamer. Lagi OTW nih. Selalu begitu. Tidak boleh sekarang OTW ya. Disuruh ganti BMW nih. Itu ya pengaruhi medsos. Jadi kecabulan. Ruang privat tidak ada. Semua ruang jadi publik. Orang bisa tahu. Mungkin kamu tidak mempublisitas diri, tapi orang motoi kamu terus diupload. Jadi tidak ada lagi yang disembunyikan. Tidak ada yang misteri. Padahal manusia itu dalam hal tertentu kadang-kadang butuh misteri loh tentang dirinya. Biar kamu dikejar-kejar terus itu. Di antara tipsnya, tetaplah jadi misterius. Kalau kamu orang ngerti dirimu A sampai Z, tidak menarik. Alah ngerti aku. Dari awal sampai akhir aku ngerti kayak apa dia. Itu tidak menarik. Tapi kalau tidak tahu aku, ada yang misterius. Anak ini aku tidak paham. Itu biasanya masih dicari orang, dikejar-kejar. Tapi kalau kamu sudah terbuka, semuanya seterbuka mungkin, kamu tidak menarik. Agama itu masih laku sampai hari ini. Antara lain masih banyak misteri dalam agama. Kalau sudah jelas misalnya A sampai Z, mungkin beberapa orang mungkin tidak tertarik sama agama. Surga neraka itu kalau jelas fotonya, jelas gambarnya, jelas misalnya, mungkin orang kalau kayak gitu bikin sendiri mungkin bisa begitu. Tapi karena misterius orang kayak gimana ya itu masih dicari, masih dikejar orang. Tuhan, malaikat itu kan misteri. Dan orang biasanya merasa tidak berdaya di hadapan misteri. Indahnya hidup ada di situ. Tapi sekarang enggak, semuanya terbuka. Obscenity, kecabulan. Bahkan yang enggak harusnya orang tahu, orang jadi tahu. Dan ini enggak enak untuk hidup. Semuanya serba terbuka. Enggak ada private space. Namanya
hypervisibility, hypersensibility. Semua bisa dilihat, semua bisa diakses. Total transparansi. Sampai ke dalam kamar hotel pun kamu masih foto-fotonan. Ada yang sampai di toilet kamar mandi pun masih foto-fotonan. Di sini mesti masih banyak yang kalau ke kamar mandi bawa HP. Pasti masih ada gitu. Hati-hati kalau ada yang video call. Yo, nanti yang video call yang kaget. Oke, efek yang ketiga. Efek yang keempat. Oh ya, kelima. Oh, keempat. 3, 4. Psychological effect. Situasi simulakra tadi, situasi hiperrealitas tadi akan berpengaruh dalam psikismu. Apa? Yang pertama, yang semu kamu anggap nyata, yang palsu kamu anggap benar, isu kamu anggap informasi, rumor kamu anggap lebih valid daripada kenyataan. Dan itu yang hari ini terjadi. Orang tidak bisa membedakan, begitu ada berita, dia nganggapnya fakta. Padahal mungkin itu hanya isu. Mungkin hanya rumor. Mungkin itu hanya gejala. Mungkin itu hanya macam-macam. Tapi tidak. Kalau kamu begitu ada berita, kamu anggap itu fakta. Yang semu kamu anggap nyata. Yang kira-kira kamu anggap kepastian. Yang otak-atik gaduk kamu anggap kebenaran. Nah, itu pada akhirnya yang rusak apa kalau kayak gini? Psikismu. Yang hancur hidupmu sendiri, psikologimu yang hancur. Jadi di antara kehancuran seseorang itu kan ketika dia tidak bisa membedakan mana hak, mana batil. Dan hari ini kita susah sekali membedakan mana hak, mana batil. Karena dua-duanya sekarang tampil sebagai citra-citra. Yang batil bisa pakai baju soleh, yang hak bisa dicitrakan sebagai sesat, dan kita bingung luar biasa. Jadi psychological effect dari ekstasi informasi. Ketidakpastian, kekaburan, kesemuan, kepalsuan yang kita anggap kesejatian dan kebenaran. Dan ini akan menghancurkan hidup kita. Karena kita kehilangan yang sejati. Itu psychological effect. Social effect-nya, kita jadi kerumunan. Kayak saya bilang tadi. Kalau bahasa di situ masyarakat secara umum itu terbentuk sebagai silent majorities. Jadi mayoritas yang diam. Orang karena tadi dangkal, dia tidak punya daya resisten, tidak punya daya kritis terhadap apa yang dikomunikasikan. Begitu dapat dari kelompoknya, dianggap pasti benar. Dapat sesuatu dari musuh yang dia tidak setuju, dianggap pasti salah. Dia kehilangan daya kritis. Yang dia lakukan hanya ikut yang lain. Nama kita selalu dipakai orang. Rakyat Indonesia, kita kan rakyat. Tanpa kita tahu. Dan kita manut-manut saja. Kenapa? Kita kehilangan daya kritis. Kita tidak bisa resisten, tidak bisa nolak. Jadi masyarakat kita tidak lagi jadi umat, tapi jadi kerumunan. Kerumunan itu, kalau bahasa Jawanya gerutu-gerutu, kalau ke utara semua, kalau ke selatan semua. Tergantung siapa yang membuat citra. Kemudian jadinya pasif. Makna apapun ditanamkan, dipercaya, kalau itu dari yang dipercaya. Dan itu yang hari ini banyak dilakukan. Karena banyak kubunya, akhirnya yang terjadi tawuran-tawuran.
Dan di tengah masyarakat kemudian muncul penyakit. Ini dokternya ndak ada. Namanya epilepsi komunikasi. Susahnya ya istilahnya. Tadi ekstasi, sekarang epilepsi. Epilepsi itu kan orang yang sewaktu-waktu tiba-tiba kejang. Wow. Nah, ini maksudnya epilepsi itu apa? Komunikasi yang isinya hanya kejutan-kejutan sementara. Jadi, wow, ada berita, wow, sementara, besok ganti lagi. Yang ini hari ini wow, besok ketika ganti ini dilupakan. Tidak penting lagi. Nyari wow yang lain. Yang tidak wow tidak jadi berita. Orang epilepsi itu kalau tidak kejang kan tidak ada orang peduli. Berita juga begitu. Kalau misalnya kamu nulis berita di koran, ngaji filsafat, pesertanya banyak, kemudian dikasih kopi, kemudian ngomongnya datar ngono, ndak ada wow-nya sama sekali, ndak akan laku. Ya, tapi kalau kamu bikin yang wow, ngaji filsafat, sesuatu yang sesat yang dibungkus dengan apa? Oh, itu mesti orang senang. Kamu bikin berita ya, harus ada unsur wow-nya. Kalau ndak ada wow-nya, ndak ada orang baca. Masjid sesat yang ganti haluan. Wah, itu akeh sing maca. Ya kan? Dan kamu suka yang begitu. Orang wow sebentar, wow iya ya ada gitu. Terus baru itu tenang lagi. Nanti wow lagi kalau ada berita lagi. Misalnya besok ada berita lagi, ternyata masjid ini kembali sesat lagi. Wow lagi. Jadi dari wow ke wow, TV juga begitu. Jadi misalnya sekarang wow-nya sedang bencana saudara-saudara kita di Lombok. Itu yang mendominasi wow. Tapi besok mungkin bencana itu dilupakan sebentar ketika ada semifinal Indonesia melawan Malaysia. Kamu tidak mikir lagi itu karena ada wow yang baru. Nah, terus kalau besok kalah kamu baru mikir gempa lagi. Ya, karena kalau menang wow-nya tambah, besok masih bahas itu. Tapi begitu kalah nggak usah dibahas, bahas yang lain, nah, bahas gempa lagi. Nah, itu namanya epilepsi komunikasi. Jadi terus menerus orang dihujani dengan dari wow ke wow, dari kekagetan ke kekagetan, dari kejutan ke kejutan. Jeleknya apa? Tadi komunikasi jadi dangkal. Tidak ada waktu untuk mencerna, merenungkan. Semua ekspresi spontan. Begitu ada bencana, ekspresinya spontan. Tidak dipikir dalam. Wah, itu kan ada yang rame sekarang. Ada bencana, wah itu hukuman dari Allah. Itu ekspresi tidak dipikir dalam dulu sebelum ngomong. Itu efek dari epilepsi komunikasi. Jadi orang jadinya tidak reflektif. Dunia semacam ini ya mesti filsafatnya mati. Tidak ada gunanya filsafat, tidak ada gunanya refleksi, tidak ada gunanya berpikir dalam. Orang nyarinya kejutan-kejutan. Yang tidak mengejutkan dianggap tidak penting. Jadi masyarakat kita hari ini adalah masyarakat yang epilepsi. Dan ini hati-hati kalau di media bisa membuat orang mispersepsi. Saya punya teman dari Turki itu mau ke Indonesia, pertanyaannya, apa Indonesia aman untuk didatangi? Karena berita yang muncul di TV Indonesia itu isinya demo, tawuran, bencana alam. Jadi membayangkannya itu ya Indonesia tidak aman. Kenapa bisa muncul persepsi semacam itu? Karena tadi media melayani epilepsinya masyarakat. Dia hanya memblow up berita-berita yang rasanya wow. Berita biasa-biasa dikemas biar jadi wow. Dunia simulakra tadi. Kanada itu kan berita tentang artis.
mulai sejak lamaran sampai cerai itu ada live-nya. Ya kan, disuting terus. Itu kan orang, dan itu ya biasa, orang lamaran, orang resepsi kawin, tapi dibikin wow sama media biar ada kesan epileptiknya, mengejutkan. Wow, luar biasa. Nanti habis kawin berapa bulan cerai, bikin live lagi cerainya. Nah, itu social effect dari ekstasi komunikasi. Oke, nah itu tadi problem-problem nyata dari epilepsi komunikasi. Kalau masih mau mendiskusikan tema ekstase komunikasi, masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 isu yang bisa kamu diskusikan. Cuma nggak mungkin saya angkat di sini. Yang pertama, isu apa? Biasanya nanti membahas tema ekstase komunikasi itu hubungannya nanti dengan kontrol. Sejauh mana pihak yang memiliki kontrol bisa mengontrol keliaran tindakan komunikasi. Siapa yang berhak? Bagaimana dengan kebebasan bicara? Freedom of speech. Bagaimana dengan hubungannya dengan batasan-batasan?